Udah, bentar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nafisa Azra Sahira sebagai moderator dan ada pun rekan-rekan saya yaitu Listiani Nasution, Mahesa Menanda Emalia, dan Ningsi Surya Putri. Baiklah, kami akan lanjut untuk materi yang pertama. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mahesa. Kepada Mahesa, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang materi yang pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum adalah pokok pemikiran atau nyawa dari jalannya proses pendidikan. Dan dunia pendidikan, pergantian kurikulum merupakan hal yang umum terjadi. Kami terutama bagi para pendidik yang menjadi garda terdepan dalam pengimplementasian kurikulum tersebut. Indonesia negara yang selalu mengalami perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Perubahan ini tentunya mau tidak mau harus diikuti oleh setiap lembaga pendidikan termasuk pendidikan usia dini. Seperti saat ini, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di pendidikan anak usia dini dikenal juga sebagai merdeka bermain. Hal ini terjadi karena melihat konsep pembelajaran anak usia dini yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Konsep merdeka belajar ini sangat cocok untuk diterapkan dan dikembangkan pada pendidikan ini. Hal ini akan memperoleh kesenangan setiap anak bersekolah di satuan PAUD, karena mereka tidak harus melakukan pembelajaran dengan sistem drilling dengan menghafal, mengerjakan lembar kerja anak, pembelajaran kali sangat monoton, membosankan, serta akan terlihat mengekang bagi anak-anak, sehingga akan menghambat anak dalam perkembangannya yang pada hakikatnya masih dalam dunia bermain. Pada program Merdeka Belajar, guru akan tampil sebagai penggerak. Kunci dari Merdeka Belajar sesungguhnya adalah manusianya. Merdeka Belajar adalah proses pembelajaran secara alami untuk bisa mencapai yang dinamakan kemerdekaan. Hal yang menjadi poin utama adalah bagaimana belajar tidak tertekan, tidak stres, bebas berkreasi, berekspresi, dan berinovasi, tidak terbelenggu. Keunggulan dari kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah isi dan strukturnya lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, serta lebih relevan relatif. Lebih sederhana dan mendalam artinya bahwa materi yang dipilih difokuskan pada materi yang penting dan esensial serta berfokus pada bagaimana perkembangan potensi peserta didik pada tahapan perkembangannya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mahesa yang telah menjelaskan materi yang pertama. Untuk materi yang kedua yang akan saya jelaskan sendiri. Materi yang kedua yaitu karakteristik dari kurikulum merdeka. Pada Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2021 terdapat karakteristik utama mengenai kurikulum merdeka dalam satuan PAUD, yang diantaranya yang pertama, menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Ini juga sejalan dengan konsep bahwa bermain adalah belajar. Melalui kegiatan ini, anak-anak akan dapat memperoleh pengalaman, sosialisasi, interaksi, dan pembelajaran secara efektif. Yang kedua yaitu menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, yang merupakan bagian penting dalam pengembangan karakter dan tumbuh kembang anak agar anak dapat terlibat dalam pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga yaitu menguatkan kecintaan pada literasi dan numerasi sejak dini. Ini juga bertujuan agar anak dapat membentuk dasar yang kuat dalam keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Ini dilakukan melalui pendekatan bermain yang menyenangkan, serta juga melibatkan orang tua sebagai mitra dalam pendidikan. Yang keempat, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila sejak dini. Ini juga dilakukan dengan berbagai kegiatan dan materi pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila, seperti bergotong royong, keadilan, demokrasi, persatuan, dan lainnya. Yang kelima yaitu proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Merupakan proses pembelajaran dan asesmen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak,
serta dapat dilakukan secara berkesinambungan selama dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Listiani, kepada Listiani kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan dan pengembangan kurikulum Merdeka PAUD. Yaitu yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memuat sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dan menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam beberapa fase usia. Yang kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, yaitu memiliki tujuan untuk dapat mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Yang ketiga yaitu pengembangan modul ajar. Dari sini, memiliki tujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang dapat mengatur pendidik untuk melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, menarik, bermakna, dan menantang sesuai dengan kontekstual dan berkesinambungan. Yang keempat yaitu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran ini disesuaikan pada tahap pencapaian dan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, kemudian pendidik akan menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Dalam hal ini ada 5 prinsip asesmen yang hendaknya perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Yang kedua yaitu asesmen yang disusun dan dijalankan sesuai dengan fungsi asesmen dengan leluasa untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen yang digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Yang keenam yaitu pelaporan kemajuan belajar. Dalam hal ini, yaitu pelaporan yang melibatkan orang tua, peserta didik, dan pendidik sebagai rekan merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Dengan pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan selanjutnya akan dievaluasi. Pendidik akan melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada setiap masing-masing modul ajar. Pendidik mengidentifikasi apa saja yang telah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Listiani yang telah menjelaskan materi yang ketiga. Untuk materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Nengsi, kepada Nengsi kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah program kurikulum di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan fleksibilitas dan personalisasi dalam pembelajaran. Program ini dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk salah satunya pada pendidikan anak usia dini. Penerapan kurikulum Merdeka di PAUD didukung oleh program implementasi kurikulum Merdeka yang memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemangku kepentingan yang terlibat di PAUD. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai latar belakang, filosofi, dan kebijakan kurikulum Merdeka, serta memperkenalkan karakteristik kurikulum dan prosedur pendaftaran.
Penyerapan kurikulum Merdeka di PAUD didasarkan pada 3 prinsip, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran fleksibel, dan pengembangan karakter Pancasila. Program ini juga menekankan pentingnya pembelajaran berbasis bermain dalam mendukung tumbuh kembang anak. Baiklah, hanya itu saya ucapkan sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Listianti. Terima kasih kepada Nengsi yang sudah menjelaskan materi mengenai implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Dari keempat materi yang sudah kami jelaskan, adapun kesimpulan dapat kami simpulkan, yaitu kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebuah kurikulum yang terfokus pada pembelajaran intrakurikuler yang lebih optimal. Selain itu, juga terdapat beberapa karakteristik kurikulum Merdeka PAUD yang diantaranya meliputi yang pertama menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar, yang kedua menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, yang ketiga menguatkan kecintaan pada literasi dan numerasi sejak dini, yang keempat adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang kelima proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Program implementasi kurikulum Merdeka juga memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis. Mungkin sekian dari materi yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap.